Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat lagi ya, teman-teman. Ini ada produk digital saya ya. Sebelum kita mau pelajaran, di sini ada kumpulan soal dan pembahasan matematika kelas 10, teman-teman. Ada produk digital, harganya juga 10.000, cuman 10.000 ya. Ini udah runtut dari soal-soal matematikanya sesuai dengan kurikulum kelas 10. Materinya ada banyak di sini, cocok untuk SMA, SMK, ataupun MA. Keunggulan produknya ini bahasanya sederhana, tidak berlibet, fokus ke pemahaman konsep, bukan hafalan, ya. Soalnya juga variatif, dari mudah hingga menantang. Bentuk produknya itu berbentuk PDF, teman-teman, dengan aksesnya ini seumur hidup dengan harga 10.000. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silahkan cek di deskripsi ataupun di kolom komentar yang telah saya pilih. Oke, kita lanjut ke soalnya. Sini ada soal pertama, himpunan penyelesaian dari persamaan X persamaan kuadrat di bawah ini adalah, di sini ada X kuadrat minus 4 sama dengan 0. Perlu kalian tahu, X kuadrat itu adalah nilai A dan min 4 itu adalah nilai C. Jadi, di sini persamaannya tidak memiliki nilai B. Kalau persamaannya tidak memiliki nilai B, maka penjawabannya gimana? Ya, bentuknya seperti ini. X kuadrat itu kan X-nya ada 2 ya. Di sini X pertama, di sini juga X kedua. Nah, begini ya. Pertama. Terus X minus 4 itu kan antara positif dan negatif. Kenapa? Karena positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Nah, di sini ada 4, di sini juga 4 ya. Nah, untuk konstantanya itu adalah bentuk akar, teman-teman ya. Akar ya. Kenapa? Karena bentuk kuadrat itu ketika dipindah ruaskan kan akan menjadi bentuk akar. Nah, makanya di sini adalah bentuk akar ya. Akar dari 4 itu kan 2 ya. Semuanya juga akar 2. Nah, maka X1-nya di sini, ini tinggal kita buka kurung, tapi ingat ya, ketika dibuka kurungnya itu harus disamadengankan dengan 0. Jadi X1 itu sama dengan X ditambah 2 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan positif 2, pindah ruas ke sini jadi negatif. Jadi yang X pertama itu X min 2, dan X yang kedua ini yang ini. X min 2 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu dimulai dari angka yang paling kecil yaitu negatif 2,2. Jawabannya itu yang A ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini himpunan penyelesaian dari persamaan di bawah adalah, nah, 4x kuadrat itu adalah nilai A, min 25 itu adalah nilai C dalam persamaan kuadrat ya. Nah, ini sama kayak yang tadi, bedanya nilai A-nya itu adalah 4. Ini sama ya, karena nilai 4 ini bisa kita akarkan, berarti akar 4 X ditambah akar 25, yang ini juga sama, X min akar 25 sama dengan 0. Akar 4 itu 2, X ya, X-nya ini masih tetap, ditambah akar 25 itu 5, yang ini juga sama, itu adalah akar 4 itu 2 dan negatif 25 itu 5. Maka nilai X1 ini yang ini. X1 itu 2X ditambah 5 sama dengan 0. Maka nilai 2X ini plus 5-nya pindah ruas jadi negatif 5. Maka nilai X sama dengan min 5 per 2. Ini yang tadinya perkalian dipindah ruaskan jadi pembagian. Jadi hasil X pertama itu min 5 per 2. Untuk X yang kedua, ini kan 2X min 5 sama dengan 0. Ini negatif 5, pindah ruas jadi positif 5. Maka nilai X sama dengan 5 per 2 ya. Yang tadinya kalian dipindah ruaskan jadi pembagian. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah min 5 per 2, 5 per 2. Jadi jawabannya itu yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sini masih tentang himpunan penyelesaian. Berarti kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. X kuadrat min 7X. Di sini X kuadrat itu bernilai A, min 7X itu adalah nilai B ya. A-nya 1, B-nya negatif 7. Ya. Kalau bentuknya tidak ada memiliki nilai C, ini kan X kuadrat min 7, ya. Min 7X. Ini kan X-nya ada 2X. Pertama, itu di luar kurung, X yang kedua itu yang ada dalam kurung. 7. Nah, kenapa bentuknya seperti ini, Pak? Karena ketika kita kalikan X dikali X kan X kuadrat, X dikali negatif 7 itu negatif 7X. Jadi ketika kita
faktorisasikan akan bentuknya seperti ini. Ini adalah X yang pertama. X yang pertama itu tidak memiliki himpunan, yaitu hasilnya 0. Ini X min 7. X min 7, ini kita sama dengankan 0. Maka nilai X sama dengan, ini minus 7-nya pindah ruas, jadi positif 7. Jadi X yang kedua itu X sama dengan 7, teman-teman. Jadi X pertama 0 dan X yang kedua 7. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 0,7. Ya. Paham kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang nomor 4, di sini ada 4X kuadrat minus 3X sama dengan 0. Ini juga sama, ini adalah nilai A. Ya, minus 3X itu adalah nilai B. Ya, ini sama. Ya, 4X kuadrat, berarti kan ada X-nya itu ada 2. Yang pertama X-nya yang di luar, terus ada 4X min 3. Nah, kenapa bentuk faktorisasinya seperti ini? Karena kalau kita kalikan, X dikali 4X itu hasilnya 4X kuadrat. X kali minus 3 itu adalah minus 3X ya. X yang pertama itu X-nya bernilai 0 karena tidak memiliki himpunan. Yang ini, X 4X min 3 sama dengan 0, ini minus 3 pindah ruas jadi positif 3, maka nilai X sama dengan 3/4 ya. Ini perkalian dipindah ruaskan jadi pembagian. Di himpunan penyelesaiannya itu di angka 0,3/4, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang kelima. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini adalah, nah ini X kuadrat, berarti A-nya berapa? A-nya ini kan X kuadrat. Itu 1. B-nya itu adalah negatif 2. Dan C-nya itu adalah negatif 24. Ini saya gunakan faktorisasinya saja. Di sini kan C-nya minus 24 ya teman-teman. Jadi perkalian yang hasilnya itu minus 24 dan ketika dijumlahkan itu hasilnya harus nilai B. Nilai B-nya di sini minus 2. Ya. Mana perkaliannya itu kan ada 1 kali 24. Nah, kalau misalnya kita ambil 1 kali 24, berarti kan di sini 24, di sini 1. Ini juga sama 24 kali 1. Tambah 1. Nah, kalau 24 tambah 1 itu jadi minus 2 nggak? Nggak kan? Maka ini 1 kali 24 itu bukan merupakan faktorisasinya. Jadi kita hapus teman-teman. Apalagi yang bisa kita, yang kalian yang hasilnya itu 24, yaitu ada 6 dan 4 ya. Di sini 6, di sini juga 4, di sini juga 6, di sini juga 4. Nah, ini harus perkalian harus yang jadi negatif. Berarti di salah satunya itu harus ada yang negatif dan ketika dijumlahkan itu hasilnya minus 2. Nah, maka yang negatif itu adalah minus 6 ya. Minus 6 dan positif 4 ya ini, sorry. Berarti di sini X min 6 dan X plus 4, teman-teman. Tinggal kita buka kurung yang ini. X min 6 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan ini negatif 6 pindah ruas jadi positif 6. Yang ini juga sama, teman-teman. X plus 4 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan plus 4 pindah ruas jadi negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 4,6, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau misalnya nilai A-nya itu lebih dari 1. Nah, ini saya gunakan rumus buatan saya, itu A dikali C dulu, di mana A-nya itu 3, C-nya itu minus 5. 3 kali minus 5 itu kan minus 15, teman-teman. Kita tinggal cari kalian yang hasilnya itu minus 15 ya. Dan ketika dijumlahkan itu harus jadi B. B-nya apa? B-nya itu di sini adalah positif 2 ya. Yang mana hasilnya itu kan ada 5 kali 3 ya, teman-teman. Tapi ingat, ini ada salah satunya yang negatif. Kenapa? Karena perkaliannya itu menghasilkan negatif. Jadi, yang paling cocok itu adalah minus 3 ya. Karena 5 kurangi 3 itu kan positif 2. Ya. Jadi, di sini adalah nilai P. Minus 3 itu adalah nilai Q. Oke, nah untuk rumus tambahan di sini ada 1 A. Dalam kurung AX tambah P dan AX tambah Q. Mana 1 per A-nya itu 3. Dalam kurung ya, A-nya kan 3. 3X minus 6. Oke, sorry. Minus 5 harusnya ya, sorry. Ini minus 5. Yang ini adalah positif 5, yang ini minus 3. Teman-teman, sorry, salah, ini minus positif 5, yang ini minus 3 ya.
Yang bisa kita sederhanakan itu yang ini, teman-teman. Nah, kita coret di sini 3 dibagi 3 kan 1 ya, berarti di sini X plus 3X plus 5, teman-teman. Yang ini kan 3 dibagi 3 habis, jadi di sini sisanya X plus 3 dibagi 1, negatif 3 dibagi 1, itu kan 1 ya. Jadi di sini minus 3. Oke, kita lanjut. Setelah itu tinggal kita buka kurungnya, teman-teman, yang ini. 3X plus 5 sama dengan 0. Maka nih, 3X sama dengan, ini positif 5 pindah ruas jadi minus 5. Maka nilai X sama dengan minus 5 per 3 ya, yang ini. Yang ini kita buka kurung. X min 3 sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan, ini negatif 3-nya pindah ruas jadi positif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya gimana? Himpunan penyelesaiannya itu minus 5 per 3, 3 ya. Positif 3 ini. Ini dapat min 5 per 3. Dipaham ya? Ini salah, mohon maaf. Oh, ini minus 1, sorry. Ya, karena 3 dibagi 3 kan 1 ya. Jadi 1 minus 5 per 3, 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal yang nomor 7. Persamaan kuadrat. Nah, kalau yang ini ya, ini itu udah ada himpunan penyelesaiannya. HP-nya itu minus 8,3 ya, teman-teman. Nah, yang dicarinya itu persamaan kuadrat. Nah, rumusnya ini udah ada nih, X min X pertama dikurangi X min X kedua. Ini minus 8 itu kan yang paling kecil. Di mana yang paling kecil itu, himpunan paling kecil itu adalah X pertama. Jadi X pertamanya di sini adalah minus 8. 3 di sini adalah X yang kedua. Jadi X keduanya adalah 3. Ini tinggal kita substitusikan. Berarti kan di sini X1-nya itu negatif 8 dan X keduanya itu adalah positif 3. Ini negatif ketemu negatif, hasilnya positif, teman-teman. Jadi X plus 8 dan X min 3. Kita kali silangkan atau kali pelangi, teman-teman. X dikali X itu X kuadrat, X dikali negatif 3 itu negatif 3X. Positif 8 kali X itu 8X, 8 kali negatif 3 itu negatif 24. Sama dengan 0, teman-teman. Nah, ini kita sederhanakan, yang memiliki X kuadrat tidak ada lagi selain ini. Jadi kita tulis ulang, udah sederhana. Minus 3 ditambah 8X ini bisa sederhana, yaitu 5X ya. Minus 24 ini konstanta, tidak ada lagi bilangan konstantanya, jadi udah sederhana. Jadi jawabannya itu adalah X kuadrat plus 5X min 24 sama dengan 0 ya, teman-teman. Oke, paham kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini, luas suatu persegi panjang adalah 60 cm. Panjang panjangnya itu adalah 4 cm. Lebih panjang dari lebarnya. Tentukan panjang dan lebarnya. Di sini, ini kan ada 2 buah yang belum diketahui. Lebarnya di sini belum diketahui, jadi kita anggap dengan X cm. Terus untuk panjangnya itu lebih besar dari lebar. Berarti kan di sini X plus 4 cm untuk panjangnya. Nah, untuk rumus dari luas persegi panjang itu kan sama dengan panjang kali lebar, teman-teman. Berarti di sini X-nya itu kan lebar dikalikan dengan panjangnya. Ya, panjangnya itu dalam kurung X plus 4, ini dalam kurung sama dengan 0. 60 ya, sorry. Kenapa? Karena 60 cm-nya di sini. 60 cm itu pindah ruas ke sini, yang tadinya positif berarti negatif, teman-teman. X dikali X, X kuadrat, X dikali positif 4, itu positif 4X. Nah, jadi, ini adalah bentuk persamaan kuadratnya, yaitu X kuadrat plus 4X minus 60 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita faktorkan perkalian yang hasilnya 60, dan ketika dijumlahkan itu positif 4. Ini faktornya kan ada 10 dikali negatif 6. Di sini X plus 10 dan X min 6. Ini kita tinggal buka kurung. Kalau dibuka kurung itu harus disamadengankan dengan 0. Maka X1-nya itu adalah X plus 10 sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan, ini positif 10-nya pindah ruas jadi negatif 10. Jadi X yang pertama X minus 10. Oke, untuk X yang kedua itu ya diperoleh dari sini persamaannya.
mana X min 6 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan ini minus 6, pindah ruas ke sini, jadi positif 6. Nah, kita lihat di sini yang paling kecil itu adalah panjangnya ya. Untuk lebarnya itu ada di angka 6 cm ya, untuk panjangnya itu 10. Ini kan harusnya minus 10 ya, teman-teman. Tapi kan panjang itu tidak apa ya, tidak memungkinkan untuk jadi minus 10. Jadi di sini untuk panjangnya itu adalah 10 cm. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada umur Ani itu 5 tahun lebih tua dari Fitri. Jumlah umur mereka sekarang adalah 35 tahun. Tentukan umur Ani dan Fitri. Nah, umur Fitri ini kan kita tidak tahu ya, berarti kita anggap dengan X tahun. Umur Ani itu adalah 5 tahun lebih tua dari Fitri. Jadi di sini kita anggap X plus 5 ya, X plus 5 tahun. Nah, kan yang di sini ditanyakan tentukan umur Ani dan Fitri. Jadi di sini X plus 5 ya, ini gabungan dari dua buah umur, dari umur Ani dan Fitri. Sama dengan ini 35. X ditambah X itu kan 2X plus 5 sama dengan 30. Ini kenapa tidak ada kali? Karena di sini ada operasi penjumlahan. Jadi tinggal kita jumlahkan X ditambah X kan 2X ditambah 5 sama dengan 35. 5 di sini itu pindah ruas ke sini. Jadi negatif 5. 2X sama dengan 35 kurangi 5 itu hasilnya 30. Maka nilai X sama dengan 30. Ini 2X-nya pindah ruas, yang tadinya perkalian itu jadi pembagian. 30 dibagi 2 itu sama dengan 15. Jadi umur Ani itu adalah 15 tahun. Nah, sedangkan umur Fitri kan itu 5 tahun lebih bentar ya. Umur Fitri itu Umur Ani itu 15 tahun dan umur Fitri itu adalah 20 tahun, teman-teman. Jadi jawabannya seperti itu. Nah ini adalah digital e-booknya. Dan di bawah juga ada beberapa soal. Kalau misalnya kalian tertarik untuk modul atau bahan ajar dari persamaan kuadratnya ini, silahkan link deskripsinya, link pembeliannya ada di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar yang telah saya pin. Nah, buat kalian yang pengen traktir saya untuk beli kopi ataupun gorengan, silahkan link Sawerianya juga udah saya pin di kolom komentar ataupun di deskripsi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Maaf kalau ada misalnya ada kesalahan dari perkataan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.